ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadhalu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandean, Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ussalihin, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Hafizakumullah ta'ala. Ya, agak serak-serak sedikit. Tetap semangat. Alhamdulillah, biidnillah wa bi'aunillah. Terus kita mengikuti, mengawal, terus kita berdakwah kepada sahabat-sahabat kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Seperti halnya kita ketahui bahwa pemalakan, pemungutan yang orientasinya uang dan uang itu terus berjalan di kalangan Islam Jamaah. Bahkan biasanya di bulan September seperti ini mereka membuat ijtihad, membuat sebuah perintah, yaitu desa-desa harus membuat bata merah, mengirimkan bata merah bahasa mereka. Dan itu kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya yang sangat-sangat minim sekali, umpama ada di antara seluruh jamaah mungkin nggak sampai lah 100 desa, nggak sampai. Itu membuat bata merah yang kemudian disetorkan ke pusat Islam Jamaah. Kalau tidak ada bata merah atau tidak ada pengrajin atau pembuat bata merah di desa tersebut, maka harus membayar, artinya diganti dengan nilai bata merah di daerah tersebut. Kemudian dikirimlah ke pusat Islam Jamaah. Alih-alih sebagai istilah dalam rangka pembangunan pusat. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri, kalau kita terisik, kalau kita lihat bersama-sama itu, lalu uang-uang persenan setiap bulan itu dibawa kemana? Kan menjadi tanda tanya. Kalau itu masih
digencarkan untuk apa, untuk pembangunan, lalu yang dikatakan uang persenan katanya untuk pembangunan pondok taruh di mana? Lagi-lagi blunder, lagi-lagi pusat Islam Jamaah atau pusat Jamaah ini di zaman ini sudah banyak blundernya. Dan banyak blundernya itu artinya ya nggak sesuai ya. Mereka mengatakan ini dan itu, tapi di zaman sekarang terbongkar semua lah ya. Terbongkar semua akal busuknya, akal-akalan. Apakah itu kemudian menghentikan mereka untuk infak persenan? Tidak. Infak persenan terus dijalankan, infak persenan terus berjalan, tidak boleh berhenti. Nah, terus setiap bulan 10%, setiap bulan 10%, setiap bulan 10%. Nah, itu selain infak-infak insidental artinya termasuk tadi Bata Merah lah, siar-siar, kemudian wasol dan lain sebagainya. Bahkan saya mendengar juga katanya dari kalangan mahasiswa-mahasiswa yang anak-anaknya atau orang tuanya menyekolahkan ke perguruan tinggi juga ada sekarang ada infak pendidikan atau apalah itu. Itu belum lagi kemudian nanti jamaah-jamaah yang haji, jamaah-jamaah yang umroh, jamaah yang aghniyah. Itu terus ada lagi, bahkan di sekitar Solo sini itu banyak. Di sekitar Solo itu ada namanya infak sepeda motor, infak mobil. Jadi setiap rumah yang punya sepeda motor 2.000, yang punya mobil 4.000 setiap bulannya, ya hitung-hitung kayak pajak dulu, zaman dulu lah. Itu masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala banyak sekali, sehingga dalam waktu 1 bulan 30 hari itu kalau kita lihat, kalau kita merasakan dulu, saya dipikir jamaah yuk duit, setoran duit. Tetapi di zaman ini, zaman yang sudah terbuka luas, zaman yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar, membongkar akal sehat, akal waras, akal selamat para jamaah-jamaahnya, akhirnya berdampak negatif kepada jamaah, eksistensi jamaah itu sendiri. Ada tersebar beberapa banyak broadcast, bukan broadcast ya, WA lah, WA. Bagaimana para jamaah-jamaah, para orang-orang yang sudah mulai berubah kepahaman namun masih ada di dalam Islam Jamaah. Dia masih di dalam. Kenapa? Karena memang ya kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka keluar dari Islam Jamaah, sehingga membuat ya mereka di dalam dulu bahasanya. Pokoknya istilahnya yo bunglon lah, dalam bahasa mereka istilahnya bunglon. Hal tersebut membuat mereka juga sesuai geram, lama-lama geram dengan tindakan, dengan upaya, dengan usaha-usaha pengurus untuk menarik uang-uangnya jamaah, untuk menarik untuk memalak jamaah. Sehingga kemarin tuh katanya ada disebar, saya banyak sekali di grup-grup itu, banyak di share itu. Sampai ada jamaah yang berdoa, yang mendoakan jelek. Nah, sebenarnya ini kan memang darurat sekali, karena memang menurut mereka sangat-sangat keterpaksaan, sangat-sangat terpaksa. Mereka mendoakan jelek, ya Allah, saya infak seperti ini, kalau memang diselewengkan, kalau memang kurang lebih ya bahasanya, kurang lebih. Kalau memang diselewengkan, kalau memang dipergunakan untuk keperluan pribadi, semoga menjadi pembuka atau awal untuk deblek dan lain sebagainya, sengsara dan lain sebagainya. Itu doanya orang yang infakkan aneh sampean. Dan baru kali ini. Biasanya itu ada orang yang nggak infak atau yang dipalak, nggak diberi, kemudian berdoa jelek. Ini tidak. Ini ya karena memang si malakama mereka. Kalau tidak diberi, ya kita dicap tidak paham, merezel dan lain sebagainya. Sementara kalau diberi infak atau uang itu tersebut diberikan, sudah tahu sendiri, sudah begitu ramai di dunia maya, di halayak umum, bahwa penggunaannya, bahwa infak tersebut tidak sesuai dengan syariatul Islam. Sehingga berdoa seperti itu kan parah sekali. Kalau kita ingat kan parah. La haula wala quwata illa billah. Sampai dia infak tapi dia doanya jelek. Dia persenan tapi doanya jelek. Semoga menjadi pembuka, menjadi awal, menjadi kehancuran saya infak seperti ini. Ya, saya yakin orang-orang seperti ini insya Allah juga sangat-sangat, sangat-sangat terpaksa sekali ya.
sangat terpaksa sekali tentang infak itu sendiri. Sehingga ya mereka ya pantas saja kemudian berdoa jelek-jelek, ya kita maklumi. Namun sebenarnya sebagai evaluasi sih pada pengurus-pengurus dalam jamaah dan kepada yang lain, masa Anda semua itu nggak terasa bahwa orientasinya jamaah itu ya di uang itu. Coba kita lihat dari beberapa aspek, pinter gak oleh, yang pinter keblinger, yang tidak boleh mengambil faedah, mengambil nasihat dari orang luar. Harus meyakini bahwa golongan ini adalah golongan yang paling benar. Apalagi kemudian memutus anak, kemudian menganggap orang lain selain golongannya kafir, menganggap orang lain selain golongannya adalah tidak diterima amalannya, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya Anda itu sedang dibodohi, menunjukkan Anda semua itu sedang dipalak, menunjukkan bahwa ini ada intrik-intrik, ada kepentingan, bukan hanya di urusan agama. Iya, agama itu sebagai kedoknya, agama sebagai kedok, istilahnya agama berdasarkan agama. Ya, mereka berdalil pula, mereka juga punya dalil. Mereka juga punya dalil-dalil syubhat. Artinya dalil ini pengertiannya yang sifatnya umum ditaksis menjadi khusus seakan-akan milik golongannya. Ya. Sehingga membuat jamaah-jamaah ini lama-kelamaan yang menekuni, ya mantap lah. Semakin lama semakin mantap dalam jamaah, semakin lama semakin mantap dalam jamaah. Ya. Mantap betul pokoknya. Nah, padahal dalil-dalil seperti itu adalah dalil-dalil yang sifatnya adalah sifat untuk umum misalnya, tapi dipakai untuk khusus misalnya bab masalah jamaah, ya pokoknya jamaahnya itu sendiri. Yang lain tidak masuk kategori sebagai jamaah. Yang dianggap jamaah ya dia sendiri itu. Siapa yang nggak mantap, siapa yang nggak yakin, siapa yang nggak, wah mantap banget lah. Wa inna hadhihi millata sataftariqu ala salasi wa sab'in tentani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Bahwa agama Islam ini akan pecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga, yaitu jamaah. Lalu kita tambah lagi, ya jamaah kita sendiri. La islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bil bay'ah, wala bay'ata illa bi ta'ah. Tidak dikatakan jamaah kecuali punya amir, tidak dikatakan punya amir kecuali, tidak dikatakan Islam kecuali jamaah. Tidak dikatakan jamaah kecuali punya amir, tidak dikatakan punya amir kecuali berbaiat, dan tidak dikatakan berbaiat kecuali ditaati. Lalu dikatakan bahwasanya inilah kita. Ya kita ini. Inilah kita yang sesuai dengan sabda Umar, sesuai dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu mereka nggak pernah melihat di luar apakah ada praktek seperti itu atau tidak. Padahal di luar juga banyak, model baiat itu banyak. Ketika jamaahnya sudah mengatakan, oh di luar juga ada pak. Di luar juga ada. Ternyata bukan hanya kita yang praktek jamaah itu, luar malah pinter, malah faham, malah dia katakan lagi fu bi bai'atil awal fal awal. Tetapilah bai'at yang pertama, maka yang pertama itu kamu taati. Ujung-ujungnya seperti itu. Bahkan sampai mengambil dalil-dalil ketika ada amir yang sudah tegak, kemudian ada amir tandingan, maka wajib dibunuh. Sehingga ketika dulu ada Jamaatul Muslimin berdiri sudah lebih awal, dan bahkan menurut ceritanya pendiri ini, Islam Jamaah ini termasuk anggota Jamaatul Muslimin, Jamaatul Muslimin insyaallah nggak salah. Itu karena dia sudah belot membuat amir sendiri. Dia mengatakan yang awalnya dia berbaiat tahun 50 sekian itu, dia kemudian membuat cerita narasi bahwa jamaahnya ini, Islam Jamaah ini sudah berdiri di Indonesia tahun 1941. Ini hanya akal-akalan kong kali kong untuk mendahului, padahal mereka tidak 41. Nah, ketika kita tanya tanggal berapa, bulan berapa pendirian jamaah baiat pertama di Indonesia yang dilakukan oleh 3 orang itu, yang sebagai pengesah
Seakan-akan semua menjadi haram, seakan-akan semua tidak halal hidupnya setelah terjadi pembeatan tiga orang ini, yaitu Pak Imam, kemudian siapa itu, dua orang muridnya itu. Yang hanya tiga orang ini kemudian seluruh Indonesia menjadi haram hidupnya. Dia sendiri yang halal, hanya punya amir. Ini kan cerita-cerita konyol namanya. Enak banget, cetek banget memahami dalil. Saya nggak tahu berawal dari mana cerita seperti ini. Namun kita sudah yang mengkonsumsi puluhan tahun, seperti itulah keyakinan kita. Ternyata ujung-ujungnya ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, uang dan uang. Nah, tarian, infak persenan, tarian apa dan sebagainya. Dan itu pun bukan, dia tidak lepas dari zakat misalnya. Dia kalau punya kewajiban zakat tetap zakat. Kalau punya kewajiban zakat ya tetap zakat, punya kewajiban untuk pembelaan masjid di desa, di daerah, di kelompok ya tetap, tanpa mengurangi kewajibannya untuk infak 10% ke pusat sendiri. Maka pantas mereka mulai melawan. Bukan hanya melawan melalui doa-doa mereka, bukan hanya melawan melalui ucapan-ucapan mereka, tetapi sebagian malah melawan melalui tindakan real, yaitu mereka infaknya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Imamnya. Yang seharusnya 10%, dia kurangi nih. 1/10%-nya, 1% lah bahasanya. Seharusnya infaknya 200.000, tinggal 20.000. Dan itu banyak yang melapor, banyak yang cerita kepada saya, aku saiki infak tak sak kuosan. Pokoknya aku infak saiki wis ora patek tak. Ya kalau ada ya infak, kalau enggak ya enggak, ya sudah. Dan infak saya juga tidak harus ketentuan 10% seperti halnya perintahnya Amir, juga tidak kok. Saiki wis sak geremku dhewe. Nah ini ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Yang terjadi mulai saat ini, mulai melawan, jamaah-jamaah mulai melawan. Oke, kita lihat aja keadaan ekonomi di Indonesia sekarang ini yang tidak menentu, serba mahal. Apalagi ini jelas, nah ini bahan apa itu, pertalite malah hampir nggak ada, pertamax. Akhirnya berdampak kepada semua aspek. Semua perbelanjaan barang-barang pokok naik, itu tentunya otomatis karena alat transportasinya naik, ya otomatis naik, itu masuk akal juga lah. Tetapi Bapak Imam terus mengikuti, pinternya seperti itu, mengikuti persenan. Jadi persenan yang diikuti, jadi bukan jumlah, dia pinter, dia licik banget. Jadi bukan jumlah, seandainya jumlah itu jelas, malah misalnya 20.000, 30.000 malah jelas. Ada penurunan inflasi, dia tetap 20.000 misalnya. Tapi kalau sekarang ini apa? Persenan, jadi dia mengikuti terus, enak banget, persenan. Jadi berapapun ya pokoknya persen, 10%, 10%. Ya. Coba tes DNA, ilmu mangkul jokam nyambung sampai Rasulullah apa enggak? Kok beda dengan ilmu para ulama lulusan Makkah Madinah yang waras mikir? Ya enggak nyambung. Jangankan tes DNA, tes validasi data aja nggak nyambung. Ketika sudah dicek di Darul Hadis, mereka mengatakan Darul Hadis, kita dicek ke sana. Ilmunya ke Darul Hadis sana, nggak ada namanya Mbah Nur Hasan, itu nggak ada. Dan kita nggak punya dokumentasi sama sekali di Indonesia, berkas-berkas bahwa beliau itu mendapat tanda tangan lah, atau mendapat kartu lah, setidaknya kartu lah, keanggotaan lah, setidaknya punya kartu anggota lah, paling tidak. Atau kartu mahasiswa. Kalau sekarang dulu apakah ada? Ya tentunya kalau sudah universitas besar atau pondok, insya Allah ya, walaupun secorek tulisan ya ada, tapi nggak ada. Tapi ujungnya apa? Coba kaum dungu seperti ini, katanya Bung Rocky Gerung. Ketika sudah divalidasi seperti itu di sana, katanya yang pertama alasannya, katanya kalau persaksiannya itu dulu hadis itu belum buka ya. Insya Allah kalau nggak salah keterangannya. Tapi yang kedua, ketika sudah ada, dia katakan apa? Nah, saiki dalu hadis mbiyen karo saiki iki beda. Mbiyen karo saiki dalu hadis itu beda. Beda itu artinya beda. Mbiyen terus cerita dongeng lagi, guru-gurunya Pak Rosan dipateni semua, dibunuh semua. Teman-temannya dibunuh semua oleh kerajaan. Ini kan ngawur toh. Ini kan hanya cerita yang tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Teman-temannya semuanya dibunuh semua.
Sementara coba dibuka akal sehat, akal waras, akal selamatnya di tahun 70-an, tahun 80, tahun 70-an sebelum beliau meninggal dunia 80-an. Beliau ke Mekah lagi. Seandainya misalnya nih teman-temannya yang satu ajaran, satu angkatan mereka dibunuh semua. Tentunya Mbah Yai Nur Hasan juga ngapain ke Mekah juga. Nah, yang dianggap mungkin seafiliasi, seharokah, sepergerakan mestinya juga dibunuh juga. Tapi malah ke Mekah di sana dia saat berobat yang katanya tidak bisa, mohon maaf, puasa ngomong itu loh ya. Puasa ngomong itu kan ada tuh puasa ngomong menurut persaksian itu kan di Mekah kejadiannya. Dan saat itu membuat cerita, ya, katanya ini lagi-lagi katanya kita kan generasi yang ketiga, yang keempat. Nah. Jadi semua kila wakola, hak itu kila, padahal itu kila wakola itu sesuatu yang dibenci. Kila wakola itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Rasul. Tapi di dalam Islam Jamaah itu kila wakola sebagai sebuah dasar hukum. Ya enggak? Kila wakola katanya Bapak Imam mau jadikan juru hukum, juru rawat atau juru hukum. Juru rawat kayaknya. Mau dijadikan ini menantunya kerajaan, jadikan imam, pernah mengimami di Makkah apa itu sholat apa maghrib apa subuh itu ya, kalau ngimami masbuk ya mungkin akeh enggak asal satu ya, banyak sekali mungkinnya. Nah, kita diajari kila wakola semua, tapi yang nyata-nyata jelas bukan masalah keilmuan, uang, tapi kalau ilmu kila wakola semua. Bapak Nur Hasan bisa menghafalkan Quran dari depan sampai belakang, dari belakang sampai depan, dari belakang sampai depan itu sulit loh ya, sulit loh. Ketika kita mengatakan misalnya tak ihdinas siratal mustaqim, ayo sebelum ayat ini apa kalimatnya, kan sulit itu. Kalau siratal ladzina an'amta alaihim depannya, tapi ini sebelum ini itu kan sulit. Tapi bagaimana pengikutnya dulu kita dulu mempromosikan beliau itu mujadid. Beliau itu seorang mujadid lah. Mujadid itu pembaharu Islam. Nah, maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Tidak ada apa hal seperti itu dikonfirmasi, divalidasi, tidak muncul. Yang dicomot namanya Umar Hamdan misalnya dari sisi keilmuan. Umar Hamdan pun ya, nah itu Umar Hamdan itu kan ibarat ulama kibar ya. Dia ulama yang besar. Siapapun bisa mencomot nama beliau, tetapi terkonfirmasi atau tidak. Kita mengaku muridnya Sudais misalnya ini, kita itu muridnya Sudais misalnya. Tapi Sudais tidak pernah melihat kita, nggak pernah kemudian kita berkomunikasi entah secara langsung atau tidak langsung, tidak pernah kita punya tanda tangan misalnya yang jelas dari Sudais. Nah kalau misalnya saya nih, misalnya ini cerita nih, saya itu kan dulu di UIN nih, terkonfirmasi nama saya masih ada, ya, hasil karya tulis saya skripsi masih ada tersimpan baik di sana. Kemudian pembimbing saya yang sekarang jadi rektor Pak Toto Soeharto itu jelas, insya Allah beliau nggak lupa lah. Nah, karena termasuk saya itu mahasiswa agak lama. Insya Allah, artinya kalau saya mengatakan saya itu pembimbing dosen saya, itu pembimbing skripsi saya sekarang jadi rektor, ya memang rohnya cerdas sekali, Profesor Dr. Toto Soeharto. Artinya saya tidak kaleng-kaleng, saya punya bukti validasi yang bisa dibuktikan. Saya punya karya tulis misalnya skripsi itu, karya tulis skripsi tugas maksudnya, yang ada tanda tangannya, ada ini dan itu, ada stempelnya resmi UIN. Ya. Bisa dilihat, dicek di laman UIN, nama saya di sana, nomor induknya berapa, dan sebagainya, insya Allah. Dan saya memang ke sana, memang saya reguler, saya kuliah sana. Itu contoh-contoh yang kita bayangkan di kehidupan pendidikan. Kalau hanya ngaku-ngaku bisa saja. Maka kita itu di Islam Jamaah itu banyak dikila wakola ketika membahas kehidupan keilmuan, kita banyak membahas kila wakola. Tetapi yang kalau membahas masalah keuangan, nyata-nyata bukan kila wakola, kenyataan. Ya. Infak persenan 10% ada. Ya, udah nggak usah mengatakan untuk kita itu ridho, kita tuh itu basi. Kita tuh ridho, kita itu melu, apa bahasanya, kita itu ikhlas misalnya, kita itu ikhlas kok, kita nggak terpaksa, basi, ya dah.
Kenyataannya kalau nggak ada, kalau nggak bayar, ya sampean ya juga bingung kok. Gitu. Kenyataannya kalau nggak bayar kan bingung. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Sehingga banyaknya bunglon seperti ini. Bunglon sudah mulai banyak. Bunglon itu orang-orang yang sudah berbeda keyakinan di dalam jamaah, tapi masih di dalam. Ya karena faktor X lah. Karena faktor yang memang dia tidak mungkin, dia belum tentu dia seperti kita juga. Artinya kita juga jangan memaksa. Dengan keluar aja, ngapain kamu bunglon? Enggak seperti itu konsepnya, enggak seperti itu. Mereka punya pertimbangan tersendiri dan kita hargai itu. Dia sudah berubah akidahnya itu, alhamdulillah. Makanya saran saya bagi bunglon-bunglon itu terus mencari ilmu, terus menambah ilmu, jangan berhenti, jangan keasikan dari bunglon. Saya sarankan terus mencari ilmu. Kalau terus mencari ilmu, nanti yang terjadi adalah ma'asyiral muslimin hafizahullah taala, lama kelamaan akan Anda itu di dalam akan tampak jelas. Kesesatan di Islam jamaah itu semakin Anda di dalam, semakin ngaji dengan mereka, semakin tampak bahwa kita sedang ditipu, kita sedang diapusi, kita sedang hanya di dalam didoktrin dalam jamaah saja. Tidak lebih dari itu. Ketika kita seperti itu, pokoknya Anda lagi mau didoktrin tak? Hanya doktrin, berkutat dalam doktrin itu saja. Sehingga kita itu kadang-kadang Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, ya Allah. Kuatnya doktrin seminggu 3 kali. Ini hari apa ini? Hari Rabu. Hari Rabu ini di Tawangmangu ini biasanya pembacaan teks daerahan. Nanti ini jam 8 itu kumpul mubalik sedaerah. Biasanya penyampaian Quran, hadis, dalil-dalil, ya saya ngajar juga, yang ada saya juga. Nanti sampai jam 12 siang. Seluruh mubalik, MTMS bahasanya sambung. Nah, sambung. Sampai jam 12 istirahat, kemudian MTMS pulang. Sebagian mendampingi imam kelompoknya. Tapi kalau mubalik daerahnya yang mendapat dakwaan pengurus-pengurus, saya harus tinggal di situ. Nanti pembacaan teks jam 1 tet sampai jam 6 sore. Pembacaan teks, informasi pusat. Wah, itu ini hari-hari seperti hari yang sangat istimewa itu ya. Jadi mulai jam ba'da zuhur sampai jam 6 sore. Nanti istirahatnya pas asar, sholat asar gitu. Kadang sholatnya asar dipepetkan jam 4. Adzannya jam 3, tapi nanti sholat asarnya jam 4. Itu seakan-akan hari istimewa, hari menerima teks dawuh Bapak Imam kelompoknya, semangat kabeh. Imam desanya, pengurus kelompok desa, wah. Bahkan tertib, dikasih bangku, kursi, wah, kasih kokat, wah, biar mantap. Seakan-akan kokatnya juga dilihat di sekitar itu aja. Nggak mungkin kokatnya itu akan kemudian dibawa keluar sampai di jalan-jalan, nggak mungkin. Ya, hanya di sekitar itu agar terlihat itu pengurus, agar terlihat itu wah itu imam daerah, itu imam pengurus itu. Kiaiane menyampaikan informasi. Coba. Insya Allah di daerah sampean juga seperti itu. Coba. Tidak ada setiap poin per poin, tidak ada penyampaian itu setiap bab-babnya tanpa uang. Hasil musyawarah tadi disampaikan, musyawarah daerah menghasilkan ini, organisasi ini, dari PPG ini, dari apa itu keamanan ini, dari silat ini, dari remaja ini, semua bisa dipastikan dipastikan membawa uang, dipastikan membutuhkan uang, dan jamaah yang terbebani. Dan anehnya lagi, itu tanpa mengurangi kewajiban 10%. Jadi udah di desa udah diminta, di kelompok udah minta, daerah juga minta, sampai pusat ndak mau ngalah, juga minta pula. Hingga mulai melawan ini, jamaah mulai melawan, la haula wala quwata illa billah, walaupun dengan doa-doanya infak tapi dengan doa jelek kan bahaya. Infak, dia tetap infak tapi dengan doa-doa jelek. Ya Allah, semoga dengan infak seperti ini, kalau memang untuk sebuah kejelekan, jadikanlah sebagai pembuka untuk deblek. Bahaya tanya. Jadikanlah pembuka untuk dia tidak beban sengsara dan lain sebagainya. Ada itu doanya. Doanya ada, la haula wala quwata illa billah. Maka apa lagi coba? Apa coba?
Kan kasihan jamaah-jamaah seperti itu, kan kasihan. Itu saya yakin orang-orang seperti itu bukan dalam baik-baik saja, orang-orang seperti ini juga sangat kurang. Bapak Imam, cobalah Anda itu melihat ke bawah. Kami yang ada di bawah tahu keadaan jamaahmu. Di depan sini, di depan pondok saya, pondok itu yang jualan somai berapa jamaahnya? Ada 4 atau 3 itu. PD 354. Ada saya, kalau saya baik, jualan mas, monggo mas, tak apa-apa. Di depan pondok. Kemudian pondok kita sekarang kan jumlahnya banyak, santrinya alhamdulillah lumayan banyak. Ditambah kalau sore ada TPA itu ada sekitar 40 TPA-nya, kemudian pondoknya ada sekitar 36 santriwati. Jadi kan ada sekitar 70-an setiap sore. Hiruk pikuk kan akhirnya rame itu. Lumayan itu. Ya yang jual banyak jamaah-jamaah. Ya remaja, bukan remaja ya, bapak-bapak. Ya yang masih agak muda-muda. Bahkan dulu ada mubalik desa. Nah, yang sekarang yang kirim air itu mubalik desa setiap pagi itu, setiap berapa hari sekali itu mubalik desa itu. Mubalik desa sini, teman saya. Itu dia kan punya apa RO itu, akhirnya kita beli airnya tapi sanggup mengantar ke pondok. Ya ketemu saya malu-malu kucing gimana. Tapi ya nggak apa-apa, kita nggak apa-apa, kita apresiasi. Alhamdulillah. Masih menjadikan jasa mau. Sampai tanya, saya kan kaget waktu itu. Kok masih ya? Ada dekati pas saya mau ngajar pondok, dia nganter galon. Saya ini buka usaha nih Mas. Nggih, mulai bosok. Kaget saya. Padahal umurnya lebih tua dia. Nggih Mas. Terus tanya, niki pondoke pun pinten muridnya Mas? Pinten nembe 36-an 40. Kathah no. Baru setahun wis wonten niku. Ya alhamdulillah lah. Gitu. Jadi sampai kayaknya setiap hari apa ya, kemarin tuh hari apa, hari Selasa insyaallah, Selasa atau Senin itu dia antar berapa puluh galon itu untuk minum anak santri. Itu juga jamaah, saudara. Islam jamaah itu juga mubalik desa. Yang jualan somai kan sini kan desanya banyak, ini satu kelurahan 2 desa. Jadi saya apal betul pengurus-pengurus itu. Tapi dengan saya agak gimana, tapi ya nggak apa-apa lah, saya tidak mempermasalahkan itu. Deblek tidak deblek itu bukan urusan tempatnya di mana. Kalau kita disumpah serapai oleh pengurus-pengurus dengan istilah deblek nih, murtad deblek, nah ngapain? Kalau mau jadi deblek nggak harus jadi mantan, kalau mau jadi melarat nggak harus jadi mantan, di dalam juga banyak. Ya. Nggak harus jadi mantan, kalau mau jadi deblek nggak harus jadi mantan. Ngapain? Di dalam juga banyak. Aghniya du'afa banyak di dalam. Begitu pula di luar juga banyak. Sumpah serapah mereka nggak mempan, saudaraku semua. Enggak. Rezeki Allah yang memberi. Innallaha qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum bainakum. Allah memberi rezeki, Allah membagi rezeki itu, Allah membagikan akhlak seperti Allah membagi rezeki. Kita kan paham dan seperti itu. Innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid dina illa man ahabba faman a'tahu Allahu din faqad ahabbahu. Allah memberikan dunia itu kepada orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai. Orang kafir pun dikasih dunia. Kalau misalnya kita balik misalnya dari Islam jamaah kemudian mesti kayanya, loh. Terus bagaimana kalau misalnya itu dikatakan bahwa yang diberi dunia hanya orang kafir, itu kan dia kena malah blunder malah. Sementara orang-orang iman, dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Orang iman itu kan penjaranya orang, dunia itu penjaranya orang iman. Sementara mantan-mantan yang Anda katakan deblek, tidak bisa seperti ini, kemudian dia menganggap bahwa itu di penjara. Ayo, bagaimana? Makanya ayo buka akal sehat, akal waras, akal selamatnya. Ya. Kita tuh selama ini ditipu, kita selama ini tuh hanya diakal-akalin, dibohongi. Ya, dibohongi. Nggak boleh memperbanyak ilmu, pokoknya yakin. Diberikan informasi-informasi yang indah-indah saja. Kita punya ini, kita punya itu, hanya informasi yang bagus-bagus saja. Sementara keadaannya nggak ngerti akidah, nggak ngerti muamalah, nggak ngerti syariah. La haula wala quwata illa billah. Nggak tahu. Orang ngerti ki akidah apa, nggak ngerti. Mesra akidah-akidahan. Malah dulu awal-awal itu ketika kita hijrah malah nggak usah tauhid-tauhidan. Nggak terpengaruh loh. Piye?
Kok gak tauhid itu piye wong Rasul pertama kali itu diutus apa untuk ani abdullah wajatanibut tagut, untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi tagut, di antaranya tidak mensekutukan Allah dengan cara mengerti ilmu tauhid, mengerti masalah akidah. Pantas aja mereka itu nggak ngerti akidah, semua dicampur. Maka jamaah dimasukkan ranah akidah. Jamaah dimasukkan ranah akidah, jamaah dimasukkan kemudian seakan-akan apa? Itulah keyakinan pokoknya juru jamaah itu aman. Nggak ngerti Khawarij, nggak ngerti Syiah, nggak ngerti Mu'tazilah, Jabriyah, nggak ngerti Murji'ah dan nggak ngerti dia. Pokoknya ngertinya jamaah surga nggak jamaah rokok gitu aja. Ketika ditanya jamaah saya model piye, ya dia akan dikatakan jamaah yus pokoknya jamaah ini wis jamaah bapak imam lah pokoknya. Maka masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini mulai ada benih-benih untuk menolak tentang infak persenan. Menolak infak persenan. Dikonfirmasi di kelompok desa daerah. Protol. Insyaallah bidina ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu datang, batil akan morat-marit, hancur. Nah, innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya batil akan meluluh lantah. Dan kita yang membawa, yang mengerti, yang telah mengerti, memahami tentang masalah apa itu, tentang masalah mereka, ya kita yang harus meluruskan, dan tidak ada tendensi apapun sedikit pun tentang tendensi kepentingan pribadi, tidak ada. Kita membuat YouTube, kita membuat video-video, bukan kita menyai kejelekan kemudian mereka hancur, kemudian kita bangga di atas penderitaan mereka sengsara. Tidak, hakul yakin enggak ada yang lihat seperti itu. Tapi menyadarkan, toh ketika Anda sadar pun kita tidak mendapatkan apa-apa dari keuntungan finansial pribadi. Oke, akhirat insyaallah binillah sebagai hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk hujjah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya Allah dulu saya pernah mendoktrin nih. Ya Allah dulu saya pernah memahamkan, pernah mengkafir-kafirkan kaum muslimin selain golongan ini nih. Inilah hujjah kami sudah mencabut baro'ah, sudah berlepas diri. Saya bukan hanya berlepas diri, saya juga mengajak kepada orang-orang yang di dalam untuk keluar. Seperti halnya kami dulu menanamkan, menancapkan, meyakinkan kepada mereka. Begitu pula sekarang, tapi hasilnya Allahu a'lam bishawab. Hasilnya Allahu a'lam, karena kenyataannya kita masih sulit juga gitu. Ya. Barakallahu fiik. Lanjut Ustaz, buka akal waras, akal sehat yang cokam yang dikibuli oleh Imam Abdul Aziz Sultan Aulia dan kroninnya. Ya. Doakan saja ya, semangat, disupport terus dari Beni Shimshim. Ya. Hanya sebagai hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya Allah yang memberi. Nggak ada jaminan juga kita kemudian dakwah kemudian mereka pasti mau, nggak ada jaminan. Begitu pula kita nggak dakwah pun, kalau Allah memberi hidayah ya bisa saja, tapi peran kita di mana? Kayak semacam ini nih, mana Israel sama Palestina nih. Ini kawan-kawan hijrah alhamdulillah sudah ikut loh ya, ikut berdonasi loh ya, alhamdulillah. Tahun kemarin ya udah. Kok tahun kemarin ya, kira-kira ya pas rame-ramenya ini. Jadi penggalangan dana yang dihimpun oleh yayasan kita di Bil Ilmi Nahya, alhamdulillah ya, walaupun enggak seberapa lah, berapa juta ada itu kemarin itu 5 atau 4 atau 5 juta itu kita alhamdulillah ikut berdonasi untuk kepedulian kita. Walaupun berapa dengan penderitaan sahabat kita yang ada di Palestina, tapi kita tuh berpihak kepada siapa? Pijakan kita kepada siapa? Kita mbolondi gini bahasanya. Terus kasarnya awake dhewe mbolondi gitu aja. Itu aja. Secara pengaruh kita tidak ada pengaruh apa-apa dengan mereka. Tetapi pihak kita di mana? Awake dhewe berpihak kemana, itu aja. Itu sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Toh tanda kita pun insyaallah bismillah mujahid sana bukan insyaallah lagi kita
sudah melihat dengan secara nyata dan jelas mereka berjuang. Tidak ada kita pun tidak masalah. Nah, tapi kita di pihak mana? Begitu pula dalam memerangi, menyadarkan, meluluh lantahkan akidah yang salah ini. Kita di pihak di mana? Apakah kita untuk berusaha mengamar ma'ruf, apakah kita hanya diam saja, terdiam saja, hanya menonton kesesatan mereka, ataukah kemudian kita seakan-akan belaur tinggal, nggak ngerti, ya lah biarin aja itu keyakinan mereka sendiri, wis penting awalnya. Ya monggo, Anda akan di level mana? Tapi saya sarankan bagi orang-orang yang dulu pernah koar-koar, dulu yang pernah menancapkan keyakinan, dulu yang pernah berdakwah, dulu yang pernah menanamkan doktrin-doktrin itu, muncullah Anda. Ya, di sebuah kesesatan aja kita berani. Tapi mengapa kita di dalam kebenaran kita tidak pernah nampak, tidak pernah muncul? Allah yang memberikan hidayah pada mereka. Kita tidak bisa menjamin, tapi kita berpijak di mana, berpijak di mana. Dan walhasil alhamdulillah nyata-nyata kita bisa merasakan diakui atau tidak diakui pergerakan sahabat-sahabat yang dakwah berbagai cara. Alhamdulillah bidillah direspon oleh beberapa sahabat-sahabat, ratusan bahkan mungkin ribuan. Dan tidak sedikit yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka hidayahnya sebab melalui usaha-usaha kita. Sadar, ketok tular, dan minimal. Dan sering saya katakan bahwa di ribat akli salim itu maqasid tujuannya ada 3. Yang pertama, tentunya kita arahkan kepada kawan-kawan langsung dalam Islam Jamaah, ya, agar mereka menyadari, agar mereka memahami, agar mereka membuka akal sehatnya, akal warasnya, dan hijrah. Yang kedua, kita tujukan kepada sahabat-sahabat para mantan agar lebih kuat eksistensi nampaknya para mantan. Ternyata orang mengaku diri sekarang itu banyak, hampir setiap pagi, setiap hari muncul di layar TV, di layar HP Anda. Oh, ini mantan Jamaah, mantan LDI ya. Nampak terang benderang. Ya. Yang kalau dulu Pak Mauludin hanya diisukan sampai naudzubillah min syarri dzalik, diisukan yang sangat-sangat ya, dengan direndahkan lah, kiri lah, sakit lah, jadi tukang ojek dah. Nggak bisa dikonfirmasi dulu, kita nggak bisa, cukup yakin percaya aja. Tadi tukang ojek dan itu dikabarkan, tapi sekarang bisa semua. Sekarang bisa dikonfirmasi. Bahkan kemarin saya didatangi ada pengurus itu, wah ngeri kalau saya ceritakan, nggak usah lah. Itu ngeri itu. Fitnah kepada saya balik semua, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Itu saya ceritakan khusus ya Allah, insya Allah nanti suatu saat kalau ada tepat waktunya. Ternyata fitnah kepada saya itu yang cerita pengurusnya wakil imam daerah sendiri. Dan kebetulan kemarin itu ketemu, ya ada sesuatu yang disampaikan ke saya, memang ada sekaligus mencabut omongan-omongan itu. Itu seru kalau saya ceritakan, seru banget. Saya kemarin saya rekam. Tapi saya kasihan sih, karena kasihan nanti itu, ya kasihan. Kasihan sekali, ya Allah sampai seperti itu, yang difitnahkan kepada saya dan itu, dan ternyata membalik semua. Tidak terbukti, bahkan mereka yang terbukti. La haula wala quwata illa billah. Nanti kita insyaallah kalau ada waktu yang mungkin momen tepat saya ceritakan, itu luar biasa pokoknya. Ada saksinya, ada 3 orang saksinya yang cerita kepada saya, dan valid, sudah valid banget, 100% valid. Ya. Artinya jamaah-jamaah sekarang itu sudah tahu bagaimana, apakah ini kemudian kita katakan sebagai efek doa-doanya jamaah itu yang merasa tertipu. Nah kan ya lucu, kalau kita sih mantan itu nggak pernah, insya Allah soal saya sendiri dalam doa-doa saya, ya Allah berikanlah usaha-usaha saya, usaha untuk menyadarkan baik secara zahir maupun batin, diberikan keberhasilan. Dakwah-dakwah kami kepada mereka diberikan keberhasilan, terbukalah hati mereka, membuka. Kita pernah bersahabat, kita pernah bergembira, kita pernah nguyu bareng, kita pernah memecahkan suatu permasalahan, kita pernah punya program-program untuk kebaikan umat, walaupun tanda kutip saat itu ternyata salah. Kita nggak pernah mendoakan jelek, tetapi jamaah-jamaah itu sendiri yang mendoakan jelek kepada kepengurusannya.
Sebenarnya sih ini salahnya pengurus sih. Di saat dunia maya seperti ini bebasnya, tapi dia tidak bisa introspeksi, tidak bisa membuka diri. Di saat dikritik oleh para mantan tentang berbagai aspek yang seharusnya mereka itu seharusnya mengalihkan itu, tapi tidak. Malah tetap seakan-akan ranggagas. Sementara mantan terang benderang menjelaskan, membuka akal sehat, membuka akal waras mereka. Misalnya kita membongkar persenan, mereka tidak ada penjelasan kepada jamaahnya. Persenan itu gini-gini, enggak, sama-sama aja, masih acek-acek lain. Ya, sama aja. Misalnya kita membuka tentang praktek bata merah, praktek korban-korban pusat. Ya seharusnya mereka itu evaluasi dong. Mantan seperti oke, kita rubah nih strategi kita biar terkesan mantan yang bohong, kan gitu. Tapi kan nggak nyata-nyata, malah terus dilakukan. Ya jamaah semakin yakin, oh ya bener. Kita membongkar 10% infak persen pusat, 10% dari jatah zakat diambil oleh imam daerah dan wakilnya 5%. Nah, seharusnya mereka harus bagaimana itu istilahnya, mengalihkan isunya. Artinya jamaah jangan sampai lebih percaya mantan daripada jamaah itu sendiri. Tapi kan tidak. Sehingga masyarakat muslimin hafidhahullah ta'ala, pantas kemudian jamaah mengatakan ya benar, berarti ya AWD ditipu. Dan cekaos kan ngono. Cekaos itu bahasa Jawa, cekaos itu ya simpelnya kan seperti itu. Berarti kita tertipu, berarti kita oleh mereka ditipu, dibodohi. Maka tidak ada kata lain kecuali kita harus berdakwah kepada mereka. Ya, mesakne. Dia nggak ada tendensi apa-apa kecuali mesakne. Sampai doa-doa jelek itu kan, ya Allah, sampai ada inisial-inisial yang didoakan, kemudian sampai ya semoga tidak lewat itulah. Ya saran saya bagi para jamaah-jamaah yang kalau memang tidak mau infak ya nggak usah lah. Nggak usah mendoakan jelek-jelek, nggak usah. Sudah terang benderang bahwa Anda kalau mengatakan ya Allah kalau ini itu untuk pribadi, sudah terang benderang bahwa itu nyalain syariat. Itu jelas lengogas. Dan itu para ulama-ulama selain mantan mengoreksi itu. Bagaimana tidak 10% setiap bulan, sementara zakat 1 tahun 2,5%. Ketentuannya pun 1 tahun 2,5% zakat harta, zakat mal. Sementara Islam jamaah 10% tiap bulan. Berarti kalau 1 tahun 120%. Jangan bilang kemudian mengatakan nak enteng-enteng aja ngomong 120%. Masih kelipatannya 10 kali lipat 1.200% misalnya seperti itu. Bukan tentang itu, kenyataannya kebutuhan kita bukan hanya itu aja. Kenyataannya kebutuhan kita bukan hanya melengkapi infak itu aja. Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan keluarga juga banyak hal-hal yang dikeluarkan yang sifatnya daruri, sifatnya wajib. Bukan saenae dewe. Ya kalau perbandingan ya masih sedikit yang kita gunakan, ya itu saja. Bahkan sampai membuat analogi-analogi yang gendah itu. Seperti misalnya infak itu seperti makan ayam sak telek-teleknya, sak bulu-bulunya. Itu kan logika-logika yang gak masuk akal. Kalau memang infak itu seperti makan ayam, kalau nggak mau infak seperti makan ayam sak bulu-bulunya, sak telek-teleknya, berarti pusat itu setiap bulan mendapat telek. Berarti setiap bulan pusat itu memakan bulu-bulu ayam itu loh. Kalau logika analogi yang enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan kesesatan, bahwa orang sesat itu kalau analoginya juga analogi sesat. Membuat kiasan-kiasan yang sesat juga. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggambarkan suatu infak itu seperti satu tangkai menjadi 7 masing-masing 7 menjadi 100, 700, begitu indahnya. Menggambarkan manja abil hasanati falahu asyru amsalihha, mendatangkan satu kebaikan jadi 10 kali lipat kebaikan. Bagus sekali. Islam jamaah membuat gambaran malah lucu.
Orang yang gak mau infak seperti makan daging, ayam-ayamnya, kulit-kulitnya, bulu-bulunya, telek-teleknya. Loh, pertanyaan saya berarti yang disisihkan itu telek berarti ya. Kemudian dibawa ke pusat itu telek apa? Makanya nun sewu, ya kehidupannya seperti itu, panganannya jelek. Analogi yang sesat. Namanya kias fasid, kiasnya rusak. Begitu pula kepada hal yang sangat terpenting pun menurut bahasa mereka, itu pun analoginya rusak. Ketika kita menjelaskan amir itu harus punya wilayah, amir itu punya hudud yang jelas, punya syurutah, punya polisi, punya apa dan sebagainya, punya penegak, itulah yang dikatakan amir mungkin ya. Terlepas apakah hukumnya Islam atau tidak, itu terlepas dari nanti ta'rifnya, ada imamul muslimin atau amirul muslimin atau hanya amir secara lughawiyahnya. Tetapi mereka ngeyel, gak perlu. Dan mereka mengatakan bahwasanya Bapak Imam itu koyok dene nun sewu rojo gandul bahasanya. Kayak kemaluan. Ini kan fasik, penghinaan ini. Makanya dirahasiakan. Semua orang tahu kalau kita punya amir, tapi kita rahasiakan. Kemaluan. La haula wala quwata illa billah. Coba hasil dari sebuah kesimpulan yang jelek itu karena kebiasaan yang jelek, ada penyimpangan, sehingga logikanya jelek juga. Logikanya elek, kenapa? Karena konsumsinya jelek, saudaraku semua. Artinya konsumsi akliyahnya jelek, ilmunya jelek, doktrin aja, sehingga yang muncul ya sesuatu yang jelek itu sendiri. Saya munculkan saya elek. Ya. Bapak Imam dirahasiakan. Lalu dia membuat analogi lagi, wong setiap agama itu punya harus sepertiannya sholat itu dua imam. Dia blunder lagi nih. Menghadapi ribat akli salim sudah ya. Bantah aja. Ketika dia mempunyai dalih, mempunyai kias katanya harus sepertiannya sholat kudu punya imam. Oke, saya tanya, imam sholat sembunyi apa terlihat? Imam sholat itu di depan sendiri terlihat nampak sebagai pusat perhatian, atau di belakangnya atau di depan temboknya pengimaman, ada di luar? Kalau menganalogikan imam sholat ya jelas sekali, wong sholat imam sholat itu perhatian utama. Bahkan waladdolinnya menjadi penentu aminnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau dolin tinggi, makmumnya amin. Kalau rendah, amin, amin. Itu otomatis. Lah kok kita sekarang ini di dalam salat jamaah dia kibulin, diakali dengan pakai analogi-analogi yang sesat dan fasik seperti itu. Sehingga jamaah-jamaah sehingga lama-lama kemana arahnya? Sudah tahu, oh kita itu sedang ditipu, kita sedang diperes. Kau oleh meningkat, kau oleh pinter, kau oleh paham oleh, tapi paham doktrin maksudnya. Nggak boleh pintar, nggak boleh menengok ke sana kemari, nggak boleh bertanya, cukup diam, nggak boleh komentar, nggak boleh mendengarkan kebenaran, nggak boleh melihat kebenaran nyata di depan mata, nggak boleh semua. Sementara di dalam diminta terus yakin. Dengan keyakinan itu terus, pokoknya yakin jamaah surga gak jamaah rokok, yakin jamaah surga gak jamaah rokok, terus itu aja. Lah kalau modal yakin ya sama seperti halnya orang datang ke dukun. Gak ada bedanya tuh orang datang ke dukun kemudian dia meyakini sesuatu hal yang gaib, yang tidak disyariatkan oleh agama. Sama persis. Dia modalnya yakin, secara ilmiah nggak ada. Setelah Islam Jamaah punya sebenarnya ilmiahnya, punya sebenarnya kitabnya, tapi kitab-kitab yang disampaikan secara mujmal, secara global, namun ditaksiskan, disyubhatkan, dimasukkan dalam golongannya. Intinya ngono lah istilahnya.
Makanya kita perangi, bukan kita merangi dalam bentuk fisik, tapi ghazwul fikr, dalam pola pikir kita, dalam pemikiran kita. Ayo, seperti itu ajaran, seperti itu ajaran yang salah, seperti itu ajaran yang sesat. Seperti itu pernah ditahdir oleh Nabi Muhammad SAW dengan beliau mengatakan al-khawariju kilabunar. Khawarij orang-orang yang mengkafir selain golongannya adalah kilabunar. Naudzubillah min syarri dzalik, sebagai anjing-anjing neraka. Semoga orang-orang ini karena memang kebodohannya, semoga saja, bukan karena memang hawa nafsunya mengikutinya kemudian syubhatnya disebarkan, bukan. Dan semoga kita bisa membantu mereka untuk membuka akal sehat mereka, kemudian menyadarkan mereka, bantu mereka. Makanya saya kemarin itu heran ya, kok sampai ada ini orang-orang yang mendoakan pengurusnya. Dongo, ya Allah, seandainya ini diambil beneran, dipakai untuk ini, doa untuk kejelekan. Janganlah, kasihan ya. Kita didoakan, disumpah serapai, udah tahu sendirilah yang mengenai siapa dan yang menimpa kepada siapa. Toh kita pun misalnya seperti itu bukan karena doa mereka, memang takdir kita, kodrat kita kena itu. Wong kita masih sholat, kita masih melakukan syariat Islam. Justru kita para mantan itu malah semangat untuk ketertinggalan kita. Ketertinggalan kita itu kita kejar. Kita udah lama stagnan. Kalau sudah mau balik daerah itu kan sudah mentok tuh, sudah bahasanya kutubusitah selesai, nahwu ala lengkong selesai, apa faraid ala Mbah Yatmo selesai, apa lagi coba? Adakah di atas itu? Tidak ada kayaknya. Hanya kita kalah cepat aja. Kalau sehingga ilmu Islam jamaah itu sama aja di tingkatan paku bumi sampai bawah itu hampir sama aja. Ya, cuman dia posisinya sebagai paku bumi itu aja. Wah, kata ulama pusat. Tapi ilmunya ya sama dengan orang-orang yang pernah belajar di sana, sama. Kalau kita misalnya kutub ustaz, kholas selesai sudah. Nahu sorob ala lengkong ya kita sudah. Nah, faraid ala Mbah Yatmo ala pusat sudah. Terus apa? Setelah keilmuan apa lagi di atasnya? Kan hampir-hampir mentok, gak ada. Akhirnya digoreng. Itu saya stagnan di tahun itu ya, sekitar tahun 2012, bahkan belum sampai ya. 2010 saya stagnan di situ, di situ. Sehingga saat itu saya muncul pemikiran, loh, nek kayak gini gak ngerti aku. Ternyata saya buka-buka, ada istilah qiyas, ada istilah istihsan, istihsab, ada istilah apa itu tarikh, aqidah, tauhid dan sebagainya. Loh, kok saya nggak tahu ya? Saya udah ngaji kutubusitah sekian, udah ngaji, tapi istilah-istilah ini kok asing ya bagi saya. Fiqih, bahsul masail, kami ternyata di luar sudah hal yang biasa. Kita aja yang ketinggalan ternyata. La haula wala quwata illa billah. Misin aku, malu pol saya dulu. Orang yang sudah mengaku kata kutubusitah tapi dengan istilah saya itu nggak ngerti. Qiyas, ijtihad, ijma, ihtisab, syadud dara'i, misalnya itu. Jadi masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, itu mereka menutup mereka agar jamaah enggak oleh pinter. Sehingga alhamdulillah biidznillah wa bi'aunillah, apapun itu melalui beberapa proses yang cukup panjang dan bertahun-tahun, Allah menyelamatkan kita, membuka akal sehat kita, membuka akal waras kita, dan akhirnya kita menyadari dan kita keluar. Hati saat itu sangat-sangat gak terima. Apakah kita akan menghilangkan kenangan sejak masa kita kecil karena kita lahir dalam golongan itu, seakan-akan nanti kita gak terima. Masa aku tuh murtad tenan toh mosaan. Iya tak? Masa aku murtad tenan cah soko jamaahnya. Berhari-hari saya tidur itu masih terbawa mimpi terus. Ya Allah, ini gimana ini? Masih. Terus saya kemudian terus memperdalam ilmu, hilang lah alhamdulillah. Semakin nampak jelas. Sudah alhamdulillah biidznillah Allah menjauhkan al-bu'd, menjauhkan dari halal kesusahan itu.
Tapi saya yakin anda semua penyimak Ribat Akhlak Salim pernah dong hatinya merasa kayak, masa saya harus meninggalkan golongan yang sudah saya yakini puluhan tahun, bahkan sejak lahir, sejak orang tua saya, mbah-mbah saya mungkin, harus saya buang, harus rela saya buang kenangan bersama teman-teman saya saat cabai rawit kecil sampai dewasa, harus saya buang. Sebenarnya kita tidak membuang, tapi mereka membuang kita, kan gitu, sama aja sebenarnya. Kan gitu. Makanya kita itu la haula wala quwwata, tidak menyangka la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi mingal jaddu. Ketika Allah memberi, tidak ada yang bisa menolak. Ketika Allah menolak, tidak ada yang bisa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ketika Allah menunjukkan, tidak ada yang bisa menyesatkan. Ketika Allah menyesatkan, tidak ada yang bisa menunjukkan. Maka kita tidak ada kata lain kecuali bersyukur. Kita syukur lewat aqaid, akidah kita, meyakini ini semua semata-mata Allah SWT yang memberi. Yang kedua, dengan bil qaul, dengan ucapan dan kalimat alhamdulillah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan dengan bil jawarih, dengan tindakan, yaitu kita harus berbalas budi kepada mereka untuk berdakwah kepada mereka. Itu sebagai balas budi kepada mereka semua. Salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات